Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga kamu semua tetap dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali di channel My Tarot Indonesia, dan kali ini aku akan memberikan readingan dengan tema apa yang dia rasakan kepada kamu, khususnya untuk kamu yang berzodiak Aquarius. Jadi mudah-mudahan readingan ini bisa bermanfaat untuk kamu yang sedang dalam masa pendekatan, ataupun kamu yang sedang mendekati seseorang, ataupun mungkin kamu yang memang sedikit ingin mengetahui nih kira-kira bagaimana perasaan dia yang sesungguhnya kepada kamu. Oke, sebelumnya aku ingin mengingatkan bahwa ini adalah readingan yang bersifat general. Jadi energinya juga sangat general dan bisa juga vice versa ataupun terbolak-balik. Dan mungkin tidak bisa sepenuhnya resonate untuk setiap kamu yang berzodiak Aquarius. Tapi tentunya terlepas dari resonate ataupun tidak, mudah-mudahan kamu tetap bisa mendapatkan pembelajaran dan sisi positif dari readingan kita pada kali ini. Dan tentunya mudah-mudahan bisa tetap bermanfaat untuk kelangsungan hubungan kamu di masa depan. Oke? Aku akan langsung shuffle kartunya dan kita akan melihat kira-kira apa yang dia rasakan kepada kamu. Aku akan ambil 10 kartu dan juga kita akan lihat bottom of the deck-nya ya. Di sini kita ada kartu pertama, ada The Strength. Oke. Di sini kita ada The Hermit. Page of Wands. Ten of Swords. Dan kita ada Nine of Wands. Ten of Pentacles, ada The Sun di sini. Ace of Swords. Di bottom, bukan, sorry. Di sini ada Three of Cups. Satu lagi ya. It's Eight of Pentacles. Oke. Di bottom of the deck kita ada apa ini? Wheel of Fortune ya. Oke, Wheel of Fortune. Ya. Ya, oke. Oke, teman-teman Aquarius, di sini kita lihat dulu ya bottom of the deck-nya. Di sini kita ada Wheel of Fortune. Dia melihat bahwa pertemuan kalian ini nggak diduga ya. Kalau aku lihat di sini dia bahkan pada awalnya itu sama sekali nggak ada pikiran untuk memulai hubungan. Dia benar-benar pada saat itu masih sangat menikmati kesendiriannya, ya. Nah, tapi ketika dia bertemu kamu, entah kenapa dia merasa mungkin ada chemistry, mungkin ada ikatan, mungkin ada kedekatan, mungkin ada rasa nyaman. Banyak sekali hal yang dia nggak bisa terlalu ungkapkan ya. Tapi pada akhirnya ya dia merasa seperti pertemuan kalian itu seperti sesuatu yang nggak pernah dia duga lah, nggak pernah dia perkirakan akan terjadi secara tiba-tiba seperti itu ya. Tahu-tahu dia udah jatuh hati aja sama kamu gitu. Karena kamu juga sudah banyak membuka perspektif baru untuk dia ya. Wheel of Fortune itu juga bisa diartikan perspektif baru. Oke, jadi dia bisa melihat segala sesuatunya itu dari sudut pandang yang baru. Mungkin karena ini di sini mungkin bisa dikaitkan karena ada kepribadian yang berbeda ya. Ada beberapa aspek dari sifat kalian ataupun sikap kalian yang saling berbeda satu sama lain. Jadi dia juga bisa belajar melihat dunia dari perspektif kamu dan menghargai hal tersebut. Oke? Kita akan lihat dulu kelima kartu yang di atas. Di sini ada Page of Wands. Dia merasa sangat nyaman berkomunikasi dengan kamu ya. Dia merasa dia nggak perlu berpura-pura. Dia merasa kalau ada sesuatu unek-unek ataupun sesuatu hal yang mengganjal, dia bisa mengungkapkannya dengan leluasa kepada kamu tanpa takut dijudge ataupun tanpa takut dianggap macam-macam gitu. Dia merasa sangat nyaman bisa mengkomunikasikan segala sesuatunya bersama kamu. Jadi dia melihat kamu itu sebagai teman dan juga sebagai sahabat yang benar-benar bisa dia percayai untuk menceritakan segala sesuatu masalahnya. Dia nggak perlu takut merasa terlihat lemah gitu di hadapan kamu gitu.
Karena dia merasa bahwa kamu itu benar-benar orang yang bisa dia percayai dengan segala kelemahan dan kekurangan dia. Oke, seperti itu. Di sini ada the strength tapi ada the hermit. Oke, dia melihat kamu itu juga orang yang sangat asik ya di sini ya. Aku melihatnya juga di sini seperti itu ya. Ada the strength dan the hermit. Jadi mungkin kamu tipe orang yang bisa diajak bercanda tapi juga bisa diajak serius ya. Oke, nah itu mungkin unik ya, bisa diajak bercanda tapi juga bisa diajak serius. Kadang ada orang bercanda terus ngomongnya ngalor ngidul, bener-bener nggak jelas, atau yang seriusnya kebangetan sampai suasana tegang. Nah tapi kamu itu bisa melihat keadaan, kapan kamu harus bercanda, kapan juga kamu harus serius. Kamu pandai menempatkan diri sesuai dengan situasi dan kondisi ataupun lingkungan tempat kamu berada, dan dia sangat mengagumi hal tersebut dari kamu. Dianggap kelebihan kamu itu unik, dan dia bisa belajar banyak dari situ. Dan di satu sisi juga dia menemukan bahwa kamu, walaupun di sini aku nggak tahu ya usia kamu berapa dan usia dia berapa. Terlepas dari usia kamu yang masih muda, kamu itu cukup bijaksana sih dalam berpendapat, dalam bersikap, dalam melihat dunia gitu ya. Dan di satu sisi juga itu merupakan daya tarik tersendiri, daya tarik tersendiri yang dia lihat dari kamu. Oke? Di sini ada Ten of Swords dan Nine of Wands. Seperti yang tadi aku bilang, dia itu tadinya itu nyaman banget dengan kesendiriannya. Bahkan nih ya, ada contoh ekstrim ya. Ini aku mungkin bisa sesuai nih dengan orang yang kamu fokuskan. Mungkin dia pernah bilang bahwa dia itu nggak pengen, dia itu udah memutuskan mau single aja seumur hidup. Mungkin loh ya. Dia udah pernah ada pikiran seperti itu loh. Ada Ten of Swords ya. Dia merasa alah udah nggak perlu lah relation ataupun hubungan nggak jelas gitulah ya, mendingan single aja lah gitu. Nah tapi begitu dengan kamu, dia mulai bisa membayangkan ternyata kalau menemukan orang yang tepat dan berjalan bersama dengan orang yang tepat itu akan jauh lebih membahagiakan dan memenuhi kebutuhan emosional dia. Istilahnya hidup dia itu akan jauh lebih penuh ya setelah menemukan orang yang tepat, dan dia bisa membayangkan orang yang tepat itu adalah kamu. Dia membayangkan hubungan kalian itu akan stabil, akan bebas dari drama, karena kamu juga orangnya asik, kamu orangnya tidak menganggap segala sesuatunya secara serius, ya kan? Jadi hubungan kalian itu akan nyaman, akan stabil, tapi nggak bosenin ya, karena kamu juga tahu kapan kamu harus bercanda, kapan kamu harus membuat lelucon ya. Tapi juga kamu di satu sisi kamu juga bijaksana seperti yang tadi aku bilang. Oke, jadi dia bisa membayangkan nih, sepertinya kamu itu orang yang tepat deh untuk diajak jalan bareng lah dalam kehidupan dia gitu, sehingga rasa dia yang dulu sepertinya mendingan single selamanya mulai sedikit-sedikit berubah gitu ya. Dia merasa bahwa sepertinya pasangan dengan kamu itu bisa jauh lebih membahagiakan dibanding single gitu. Dia mulai merubah cara pikirnya. Jadi kamu ini keren loh sebenarnya kalau aku lihat ya, Aquarius bisa mengubah pola pikir semacam itu ya. Tentunya ini mungkin pasti berhubungan erat juga dengan kepribadian kamu yang memang seperti magnet ya, menarik banyak orang ke apa ya, melihat kamu itu, mengagumi diri kamu lah ya gitu. Nah itu ke 5 kartu yang di atas ya teman-teman. Kita akan lihat 5 kartu yang di bawah. Di sini ada Ace of Swords. Di sini jadi kalau aku lihat sebenarnya dia sudah mulai ada keinginan nih, udah mulai ada tekad lah ya, sudah mulai ada pemikiran sebenarnya bahwa dia ini ingin mengajak kamu ke jenjang yang lebih tinggi. Oke, kalau kamu dalam pendekatan berarti sebenarnya dia udah mulai ada kemauan ingin meresmikan hubungan kalian. Artinya ya mungkin berpacaran, ataupun kalian memang sudah berpacaran ataupun dalam hubungan, ada pikiran dia ingin mengajak kamu ke jenjang pernikahan. Istinya adalah jenjang lebih tinggi. Baru ada pemikiran ke sana, mulai ada ya. Karena masih Ace of Swords, baru mulai gitu. Tapi belum, kalau aku lihat di sini belum berani dia lakukan. Kenapa? Masih ada sesuatu yang menghambat. Ten of Pentacles sama The Sun, ada kemungkinan masih belum ada kejelasan finansial antara kalian berdua. Bisa kamu, bisa dia, bisa kalian berdua. Karena kalian juga sadar ya, finansial memang bukan nomor 1 dalam hubungan, tetapi akan tidak bisa dilepaskan begitu aja ya. Kita ngomong real aja lah ya, dan dia juga tahu hal itu, kamu juga tahu hal itu. Dia merasa belum ada kejelasan finansial, belum ada kemapanan lah gitu ya. Entah dia cowok, entah dia cewek, dan sebaliknya ya ke kamu gitu ya.
Dia merasa kalau belum ada kemantapan ataupun kejelasan finansial, ada baiknya hubungan ini belum dilanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Tetapi memang dimanfaatkan kalian untuk saling mengenal satu sama lain secara lebih dalam, sambil masing-masing dari kalian ataupun salah satu dari kalian berusaha untuk lebih mencapai tahap finansial yang diinginkan. Seperti itu ya. Di sini aku bisa relate sih ya, mungkin karena pandemi dan sebagainya ya, ada banyak sih teman-teman juga sering cerita, ada banyak apa ya, turn event ya. Ada yang beberapa dari tiba-tiba harus resign, beberapa harus tiba-tiba berganti pekerjaan, ada yang tiba-tiba harus menutup bisnisnya gitu. Dan mungkin karena faktor-faktor eksternal seperti ini yang bisa jadi pertimbangan dia juga atau pertimbangan kamu juga gitu. Mungkin ada baiknya tidak memaksakan untuk melanjutkan hubungan ini dulu ke jenjang yang lebih tinggi gitu ya. Karena takutnya nanti malah bermasalah di kemudian hari dan malah menimbulkan rasa penyesalan. Oke? Jadi seperti itu ya. Tapi kalau misalkan ditanya sebenarnya dia mau apa enggak, mau banget, udah mulai ada kok gitu. Jadi kamu nggak perlu khawatir. Oke, tinggal memang mungkin keadaannya yang belum memungkinkan. Mudah-mudahan nanti ke depannya ketika keadaan sudah lebih kondusif dan perasaan kalian juga sudah lebih mantap, hal tersebut bisa segera direalisasikan. Oke. Nah, di sini ada ketakutan lainnya. Di sini ada Three of Cups dan Eight of Pentacles. Ada ketakutan di pihak ketiga, kehadiran pihak ketiga, ataupun cinta masa lampau juga bisa di sini. Nah, tapi di sini kalau aku lihat kemungkinan nih ya, dia merasa insecure dengan ini aku nggak tahu ya, mungkin bisa aja beberapa dari kamu yang masih berhubungan sama mantan, oke? Ataupun cinta masa lalu, ataupun orang yang pernah dekat gitu. Sepertinya aku melihat kamu tipe orang yang tidak langsung memutuskan begitu aja ya untuk orang-orang yang pernah dekat dengan kamu. Kamu mungkin masih bersahabat dengan baik ataupun berteman dengan baik dengan beberapa mantan kamu ataupun orang yang dekat dengan kamu gitu. Nah, ternyata di satu sisi itu membuat dia agak nggak nyaman gitu. Oke? Dia merasa agak insecure. Dia merasa jangan-jangan kamu masih ada rasa sama dia. Padahal kamu udah nggak ada gitu ya. Memang tipe kamu aja yang memang bisa langsung apa ya, tidak mau memutuskan begitu sajalah orang yang pernah dekat dengan kamu gitu. Kamu sudah menerima masa lalu, kamu sudah menerima mereka sebagai ya orang yang pernah penting aja, tetapi bukan berarti kamu pengen balikan gitu. Kamu hanya sebatas teman yang memang ya saling mensupport aja satu sama lain dan kamu nggak keberatan hal itu. Nah, disinilah mungkin letak sikap kalian yang agak beda di sini. Oke? Kalau kamu tipe yang nggak masalah kalau berhubungan sama cinta masa lalu ataupun orang yang pernah dekat selama masih dalam batas wajar, kalau dia kemungkinan tipenya adalah kalau memang sudah, ya sudahi gitu loh. Nggak perlu ada hubungan lagi, nggak perlu ada kontak lagi. Justru dengan ada kontak ataupun hubungan itu adalah salah satu bukti bahwa masih ada perasaan yang tertinggal di sana gitu. Mungkin ada perbedaan di situ sih kalau aku lihat. Nah, jadi rasa-rasa itulah yang membuat dia agak-agak ya yang tadi aku bilang insecure ya. Apakah bisa diubah? Aku nggak tahu ya. Aku belum bisa memastikan karena tentunya ini perlu juga nih diskusi yang cukup dalam nih antara kalian berdua. Karena tentunya kan ini perbedaan sikap ya, perbedaan pedoman lah ya, pedoman hidup gitulah. Dan itu nggak gampang diubah dan nggak bisa juga dipaksakan untuk diubah. Sehingga makanya di sini ada Eight of Pentacles. Kalaupun dia akan berusaha untuk menerima pedoman hidup kamu ataupun nanti kebalikannya kamu yang akhirnya mengubah pedoman hidup kamu, tentunya itu memerlukan proses. Nggak bisa langsung. Nggak bisa kamu bilang udahlah terima aja lah, dia kan cuma mantan, cuma temen kok, nggak ada apa-apa, terus tiba-tiba besoknya dia langsung iya kan, nggak bisa. Nah, sebaliknya dia juga bilang kamu udah dong putus hubungan aja lah, ngapain lagi sih kontak. Kamu juga nggak mungkin langsung bisa besoknya langsung delete semua kontaknya kan, nggak segampang itu, perlu proses. Nah, dia menyadari adanya proses yang memakan waktu khusus untuk hal itu. Oke, nah sehingga sekali lagi perlu diskusi gimana nih supaya kalian bisa cari titik tengahnya, supaya nggak ada salah paham lah di sini, oke? Supaya nggak ada perasaan ragu lagi dan tentunya kalau semuanya didiskusikan secara lebih terbuka, karena kan pada dasarnya dia nyaman komunikasi sama kamu, oke? Mudah-mudahan segala macam kesalahpahaman, kekhawatiran, keraguan ini bisa kalian atasi bersama. Jadi hubungan kalian bisa jadi memiliki pondasi yang lebih kuat dan mudah-mudahan bisa direalisasikan ke jenjang yang lebih tinggi.
Oke, jadi teman-teman Aquarius, terlepas dari seberapa resonate readingan ini dan di aspek manapun, mudah-mudahan ini bisa menjadi pertimbangan buat kamu ya, dan tentunya bisa menjadi patokan untuk kamu untuk mengambil keputusan yang lebih baik ataupun yang lebih bijak untuk kelangsungan hubungan kamu di masa depan dengan dia. Apapun keputusan kamu, aku mendoakan yang terbaik untuk kamu para Aquarius, jadi kamu harus tetap semangat dan good luck, oke? Oke teman-teman, cukup sekian untuk readingan kita pada kali ini. Semoga resonate dan semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa kembali di video-video readingan selanjutnya. Terima kasih dan semoga semesta selalu menyertai kita.